Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah kasih yang palsu. Bagaimana kasih yang palsu itu? Apa akibat jika kasih kita itu palsu atau pura-pura? Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 25 mengatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam buku Efesus 5 ayat 22 hingga 33. Ini merupakan salah satu kandungan surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus menjelaskan bahwa kasih Kristus adalah dasar hidup manusia, khususnya suami dan istri. Ada sebuah ilustrasi. Teriakan "kita cerai" disertai kemarahan seperti ini sudah biasa menghiasi tayangan drama atau film yang ditayangkan di televisyen. Sangat menyedihkan. Hal ini juga kadang terjadi dalam kehidupan nyata di dunia ini. Tidak dikecualikan atau tidak terkecuali. Perkara ini juga berlaku di tengah-tengah orang gereja atau orang Kristen. Apabila ditanya, apa sebab mau bercerai? Sudah tidak lagi saling mengasihi. Inilah salah satu alasan yang sering dipakai. Timbul pula pertanyaan dalam hati, jika begitu, mana kasih yang dahulu ketika mula-mula bercinta dan berkawin? Apakah sudah habis, luntur, atau memang kasihnya hanya pura-pura atau palsu? Mari kita perhatikan bacaan kita hari ini. Firman Tuhan memerintahkan pasangan suami istri untuk membangun hubungan perkawinan atas dasar kasih Kristus. Suami dipanggil untuk mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Juga si istri dipanggil untuk menundukkan diri atau hormat kepada suami seperti kepada Tuhan. Hubungan kasih antara Kristus dan anggota gereja menjadi tolok ukur hubungan kasih suami dan istri. Kasih Kristus yang kekal adalah dasar yang teguh untuk membangun hubungan perkawinan di tengah dunia yang berubah-ubah dan penuh cabaran ini. Apa aplikasi renungan ini untuk kita? Ingat saudara, jika Tuhan tidak hadir dalam hidup seseorang, mustahil baginya untuk mengalirkan kasih yang sejati kepada pasangannya. Mengapa demikian? Karena dia tidak memiliki sumber kasih yang sejati. Sumber kasihnya hanya perasaan yang boleh memudar. Dia hanya tertarik kepada fisikal atau hal-hal lain yang fana. Dasar kasihnya bukan kasih Kristus yang kekal. Sebaliknya, pada saat kita tinggal di dalam kasih Kristus, kasihnya itu akan mengalir dari hati kita kepada pasangan kita. Kasihnya atau kasih Tuhan yang sempurna akan memampukan kita mengasihi dan menghormati pasangan kita yang tidak sempurna. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita. Mari kita lakukan, aplikasikan bahwa kehadiran Tuhan dalam hati dan hidup kita adalah jaminan akan adanya kasih yang sejati dalam hidup kita. Saudara, inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menyatakan kasih sejati Tuhan kepada pasangan kita atau kepada orang lain. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk memiliki kasih sejati yang sumbernya dari Yesus Kristus sahaja. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin.